Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan gak mau kembali denganmu meski ia masih mencintaimu. Ya. Jadi mantan ini masih mencintai. Masih cinta ya. Bukan sangat cinta atau cinta sejati, tapi masih cinta. Karena masih cinta dengan sangat mencintai itu sangat berbeda. Kapan-kapan tuh kita bahas ya perbedaan antara cinta sejati dan masih cinta. Tetapi cinta dan cinta sejati itu berasal dari energi yang sama. Cuman volumenya yang berbeda. Kalau cinta biasa itu mungkin bisa untuk membuat orang kembali bersama lagi karena ada ketertarikan di situ. Tetapi kalau yang namanya cinta sejati, itu adalah berkorban untuk orang yang ia cintai, dia akan mencintai apapun keadaan dari orang yang ia cintai. Tapi kalau masih cinta saja, dia tidak siap untuk berkorban yang sebesar itu. Nah, ada 3 sebab ya, kenapa mantan yang sebenarnya masih cinta kepada kita, sekarang dia masih single. Orang tuanya pun tidak mempersoalkan, tidak menghalang-halangi mantan untuk kembali kepada kita. Tapi mantan tidak mau, atau malah benar-benar tidak mau kembali kepada kita. Kenapa? Ya karena dia tidak mau berkorban tadi. Ya seperti halnya orang yang mencintai dengan cinta sejati. Itu kalau orang mencintai dengan cinta yang sejati, dia selalu siap untuk berkorban. Pasangannya tidak punya uang, dia yang akan jungkir balik untuk mencari uang. Pasangannya butuh sesuatu, tengah malam pun dia akan pergi agar apa yang menjadi kebutuhan tadi segera bisa didapatkan dan seterusnya. Nah, tetapi kalau masih mencintai saja, itu biasanya masih hitung-hitungan. Karena itu ada 3 sebabnya kenapa mantan yang masih mencintai, tapi dia tidak mau kembali kepada kita. Padahal dia masih cinta. Dan kita tahu persis itu. Dan dia masih sendiri pada saat ini. Karena dia belum bisa menemukan seseorang yang bisa menggantikan kita di dalam hatinya. Tapi pada sisi yang lain dia juga tidak mau kembali kepada kita. Ada 3 sebabnya. Yang pertama, ketika dia melihat, dia tahu bahwa sekarang kita tidak punya apa-apa. Misal kita sedang menganggur, ya, tidak punya apa-apa, mencoba bangkit kembali dengan membangun usaha, bangkrut juga, tabungan habis, ya, menganggur. Nah itu biasanya di zaman sekarang yang segala sesuatunya harus kita beli, bahkan kita butuh daun pisang saja ya untuk membungkus lemper, membungkus pepes ikan dan seterusnya kita harus beli. Nah, itu mantan tidak mau kembali kepada kita. Paling tidak untuk saat ini, saat dia melihat kita masih menganggur. Apalagi nanti misal mau menikah, butuh biaya macam-macam tuh. Ya, untuk lamaran, ya, kemudian biaya pesta dan seterusnya itu. Itu sekarang itu paling murah nikahan 50 jutaan tuh apa masih dapat. Sudah mahal sekali zaman sekarang kan ya. Nah, sehingga dia lebih memilih untuk tidak kembali kepada kita. Kenapa dia lebih memilih itu? Tidak kembali dulu deh. Karena ya, saat ini itu repot tuh kalau kembali kepada kita saat kita tidak punya apa-apa. Ya, dia harus tombok terus ya.
dia harus keluar uang, dan seterusnya. Nah, maka dia lebih memilih untuk tidak kembali saat dia melihat bahwa kita tidak punya apa-apa. Yang kedua, mantan memilih tidak kembali kepada kita saat dia melihat ternyata sekarang kita sudah tidak menarik seperti dulu. Ya, bertambahnya usia itu kan takdir ya, yang harus kita terima. Tetapi mau tetap ganteng, mau tetap cantik itu kan pilihan kita. Banyak kok orang tambah tua, tambah menarik ya. Tambah ganteng, tambah cantik, tambah glowing, itu banyak tuh yang seperti itu. Dia mau perawatan, dia mau ke salon, dia mau fitness dan seterusnya tadi. Sehingga justru usianya bertambah membuat dia terlihat semakin matang, semakin mempesona, semakin bercahaya, semakin menarik, dan seterusnya. Tapi begitu mantan melihat, kok sekarang kita jadi kurus kering ya, kita tidak glowing lagi seperti dulu ya, kita terlihat redup, terlihat gelap begitu ya. Kita terlihat tidak menarik, jerawat ada di mana-mana, kurus kering, atau pada sisi yang lain kalau stres itu bawaannya makan terus malah jadi obesitas, jadi kegemukan dan seterusnya. Nah, itu mantan yang hidup di zaman ini. Kalau mantan 50-60 tahun yang lalu ya, hidup di zaman 50 tahun yang lalu mungkin saja mereka mau menerima. Tapi kan zaman sekarang setiap hari kita lihat Instagram orang-orang cantik, TikToknya orang-orang ganteng dan seterusnya, sehingga itu tuh yang muncul di dalam pikiran kita. Ya tidak secantik selebgram sih enggak apa-apa, tetapi jangan terlalu jauh juga kan begitu. Nah, ketika mantan melihat kita tidak menarik, maka dia memilih untuk tidak kembali. Kemudian yang ketiga ya, tapi sebelum kita bahas lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Oke, kemudian yang ketiga, mantan juga tidak mau kembali ketika dia tahu kalau kita sekarang sakit-sakitan. Ya, jadi orang menua kan biasanya mulai tuh penyakit muncul ya. Dulu sehat walafiat, loncat sana, loncat sini, sekarang mulai rematik. Dulu mau melihat apa saja tengah malam, sekarang mulai kacamata tebal ya. Atau malah melihat jauhnya bisa, kemudian melihat dekatnya malah yang tidak jelas. Nah, itu semakin tua itu seperti itu. Nah, tetapi itu kan biasa, normal kan orang mengalami ya kemunduran sedikit-sedikit karena faktor usia itu biasa. Mulai ubanan itu biasa. Tetapi kalau sakit-sakitan ya, nah itu yang dia tidak mau. Ya, jadi repot kan punya pasangan yang sakit-sakitan, mau berangkat kerja, sakit, harus pamit lagi, tidak berangkat kerja, dan seterusnya. Itu yang dia tidak mau. Orang zaman sekarang itu kan umumnya pengennya yang senang-senang. Punya pasangan yang ganteng, sehat, ya, kaya raya, terkenal, punya segalanya. Nah, orang maunya yang seperti itu. Sehingga kalau mantan melihat ternyata kok jadi sakit-sakitan, dia akan menjauh tuh. Ya, jadi ada rasa cintanya, tetapi bisa jadi gara-gara tahu sakit-sakitan, jadi benar-benar tidak mau sekarang untuk kembali kepada kita. Nah, maka tiga hal ini kan adalah modal kita ya. Penampilan kita, orang jatuh cinta pada penampilan itu lazim, banyak dan hampir semuanya begitu. Penampilannya dijaga agar tetap menarik. Kemudian yang kedua, pekerjaan. Ya, orang jatuh cinta kepada orang kaya itu biasa banget. Kisah dongeng, kisah nyata sejak zaman dulu dituturkan, ditulis jadi buku,
selalu bercerita kalau orang tidak jatuh cinta kepada penampilan, orang jatuh cinta karena hati, atau orang jatuh cinta karena harta. Nah, jadi pekerjaan harus terus kita tekuni. Ya, karena itu adalah modal berharga kita yang bisa membuat mantan dari sekedar masih cinta jadi cinta selamanya kepada kita, begitu dia tahu kalau kita kaya. Kalau pekerjaan kita income-nya besar, ya. Nah, yang ketiga nih, kesehatan itu juga modal kita. Kita bisa bekerja, kita bisa terlihat menarik, kuncinya kan sehat dulu. Ya, karena itu jaga kesehatan, ya. Jangan terlalu banyak begadang, ya. Menghindari makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh, ya. Itu kemudian kita memperbanyak olahraga dan seterusnya. Nah, kalau kita bekerja keras, ya, kita berusaha agar pekerjaan kita ini mendapatkan income, pendapatan yang besar. Kita kerja keras. Kita juga bekerja keras untuk menjaga penampilan kita agar tetap menarik, mempesona, dan seterusnya. Kita juga bekerja keras untuk terus merawat, menjaga kesehatan kita. Maka, insya Allah, apa yang kita usahakan itu akan bisa kita dapatkan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau berusaha, kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.